Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, balik lagi sama gua Ilmi di Antara Ada dan Tiada. Malam ini gue bakal cerita pengalaman yang gue alamin sama teman gue waktu gue masih sekolah menengah pertama. Waktu itu masih di bangku SMP. Teman gue panggil aja namanya Haryono. Waktu itu kami sekolah di SMP swasta di salah satu daerah di Tangerang, di daerah Curug. Waktu itu gue nggak bisa sebutin nama sekolahnya. Nah, SMP gue ini bisa dibilang baru banget dibangun, baru banget merintis, makanya peminatnya juga nggak terlalu banyak. Untuk satu tingkat itu cuma ada satu kelas, dan itu pun satu kelasnya muridnya itu nggak sampai 10 orang. Waktu itu kelas gue aja cuma ada 8 orang satu kelas. Nah, SMP gue ini SMP plus, jadi nggak cuma ada SMP, ada TK, playgroup, SD, dan SMP. Belum ada SMA waktu itu. Sekolah gue juga nggak terlalu luas, sama lapangan bola pun masih lebih luas lapangan bola. Kalau diukur ya kira-kira setengah lapangan bola untuk sekolahan gue. Sekolah lapangan bola setengahnya, itu sekolah gue kurang lebih luasnya seperti itu. Itu udah termasuk lahan parkir, lahan bermain TK dan playgroup, dan juga gedung sekolah. Begitu masuk gerbang sekolah, sebelah kiri langsung ada tata usaha, parkiran, terusnya juga area bermain playgroup dan TK. Sebelah kanannya itu gedung sekolah. Gedung sekolah gue itu ada 2 lantai. Lantai pertama itu khusus untuk TK dan juga playgroup, dan juga ada rumah dari pemilik sekolah. Jadi yang punya sekolah itu tinggal di situ langsung di lantai bawah. Nah, di lantai atas itu khusus untuk anak SD dan juga SMP. Sekolah gue juga biasa dijadiin tempat bimbel dari murid-murid sekolah yang lain, karena pemilik sekolah gue sangat ahli untuk bahasa Inggris. Jadi beliau buka kursus bahasa Inggris dan juga bimbel matematika. Jadi singkat cerita, waktu itu gua dan Haryono tergabung di kelompok marching band. Nah, pada saat itu kita mau ada event yang mengharuskan kita berangkat pagi-pagi banget. Setelah sholat subuh kita langsung berangkat untuk event marching band itu. Nah, akhirnya sebagian kelompok memutuskan untuk menginap di sekolah karena ditakutkan telat kesiangan, akhirnya gagal acaranya. Waktu itu gue termasuk yang menginap sama si Haryono ini. Kira-kira waktu itu yang nginap ada sekitar 8 orang dari setiap tingkat, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan didampingin sama guru seni gua, panggil aja Om Omai. Kita biasa panggil begitu karena beliau juga nggak terlalu tua, masih muda, dan guru seni. Jadi kita lebih akrab dan lebih kayak teman sepergaulan aja gitu. Ya cuman kita masih menjaga rasa hormat juga sama beliau. Ya kita biasa panggil beliau itu Om Omai. Waktu itu yang nginep di sekolah sekitar ada 8 orang, 3 cowok dan sisanya perempuan. Kita udah kumpul sore sekitar jam 5 di sekolah, terus maghrib kita sholat jamaah bareng gitu. Nah, kita mutusin untuk nginep di
lantai 1, di lantai bawah, di ruang TK dan juga playgroup, karena nggak ada yang berani untuk tidur di lantai 2. Waktu itu dipisah jadi 2 kelas untuk yang kamar tidur perempuan dan kamar tidur laki-laki. Nah, habis sholat jamaah maghrib dan sholat jamaah isya, kita nggak langsung tidur semuanya. Ya tahu sendiri namanya anak muda, nginep, kumpul-kumpul begitu nggak mungkin langsung tidur. Pasti ada acara ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, gitar-gitaran, apalagi ada Om Omai yang jago gitar gitu. Kita ngobrol-ngobrol di depan kelas, depan ruangan, masih di lantai 1, nyanyi-nyanyi sekitar jam 9, jam 10 kalau nggak salah. Waktu itu kita belum pada tidur, kita masih ngobrol-ngobrol sekitar jam 10 malam. Terdengar suara kaki berjalan di lantai atas, karena sekolah gua cuma ada 2 lantai, dan lantai 2 itu cor-coran tapi ada material kayunya dan dilapisi sama karpet. Jadi cor-coran, di atasnya material kayu, di atasnya lagi dilapisin karpet. Nah, sekolah gue ini bisa dibilang kayak sekolah elit ya. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena kita itu di kelas itu lantainya itu karpet, dan bangkunya juga kayak bangku kuliahan. Jadi bangku plus meja jadi satu, di bawahnya itu ada keranjang buat naruh-naruh buku gitu. Bener-bener kayak bangku anak kuliahan lah ya. Jadi satu orang satu bangku, nggak ada tuh satu bangku meja buat 2 orang, nggak ada. Jadi satu bangku, satu kursi, tuh satu orang, terpisah. Nah, kita juga terbiasa kalau selesai sekolah mau pulang itu udah disuruh beresin bangkunya, dilipet dan ditaruh, disenderin di dinding. Nah, jadi nggak ada tuh yang posisi berantakan ataupun masih terbuka kursinya, semua udah dilipat. Nah, balik ke waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi nyanyi-nyanyi, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Tuk, tuk, tuk. Sontak kita semua diem. Fokus, diem, dengerin. Nggak ada lagi suara. Akhirnya kita saling menatap satu sama lain. Ya, akhirnya kita pikir, mungkin salah dengar. Walaupun kita dalam hati berpikir, salah dengar kok bareng-bareng. Kalau yang salah dengar 1-2 orang mungkin masih wajar, tapi yang salah dengar kok semuanya. Ya udahlah, kita coba positive thinking. Lagian juga kita mikir, kalau kita nggak ganggu ya mereka juga nggak akan ganggu. Cuma si Haryono ini, temen gue ini, orangnya agak songong. Dia mau ngeliat ke atas, mau ngecek. Gue bilang nggak usah lah, nggak usah ngecek-ngecek. Yang penting kita nggak ganggu, mereka juga nggak bakal ganggu. Jadi akhirnya dia nggak jadi ngecek ke atas. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi biasa, kita nyanyi-nyanyi biasa lagi. Nggak lama terdengar lagi suara langkah kaki. Tuk, tuk, tuk. Sontak kita diem lagi. Kita diem, kita dengerin, dan saat itu masih terdengar suaranya. Tuk, tuk, tuk. 3 kali langkah, berhenti. Kita semua diem, dengerin. Nggak lama dari langkah kaki itu berhenti, kita ngedengar suara kursi kayak keseret gitu, kayak lagi ngegeser, di posisi dibenerin. Dimana sih kayak kursi kita itu kan kursinya kursi besi, kursi lipat, kursi besi, dan di bawahnya itu lantainya bukan ubin, bukan keramik, tapi karpet. Jadi kalau kursinya diseret itu bener-bener
kedengeran suaranya, karena di bawah kursinya itu ada keranjang untuk naruh-naruh buku gitu. Jadi kalau itu diseret pasti keranjang itu bunyi akibat daripada benturan besi ketemu dengan besi di antara kursi itu. Ya udah, akhirnya setelah langkah kakinya berhenti, nggak lama ada terdengar suara kursi geser. Wah, kita makin nggak nyaman waktu itu. Ya udah, akhirnya kita mutusin untuk tidur. Nah, tapi nih temen gua si Haryono ini, dia songong. Dia ngerasa berani, dia langsung lari tanpa izin, tanpa apa. Dia langsung lari ke lantai atas. Dia ngecek langsung di lantai atas. Dia naik tangga, nyampe di atas, di lorong kelas yang luasnya cuma 1,5 meter lorongnya waktu itu. Dia ngecek karena posisi lampu semua mati jadi gelap. Dia ngecek ke atas, gelap. Lah, kita nggak ada yang sadar waktu itu, dia langsung lari. Jadi kita nggak ada yang siap untuk halangin dia untuk naik ke atas. Termasuk Om Omai waktu itu yang lagi megang gitarnya. Ya udah, kita diemin aja. Udahlah, biarin aja. Resiko dia sendiri. Nggak lama, selang beberapa menit, nggak lama sih waktu itu, nggak nyampe 2 menit kayaknya. Begitu habis dia naik, kan dia lari, kedengeran juga suara dia lari di tangga dan di lantai atas. Kita juga ngedengerin bareng-bareng. Nggak lama dia turun. Dia turun, mukanya udah pucet, keringet keluar semua, di mukanya, di badannya udah keringat dingin semua, mukanya pucet, dia murung, dia diem. Begitu turun, dia langsung duduk, diem, murung, keringetan, mukanya bener-bener muka ketakutan. Kita penasaran dong. Lu kenapa, Ton? Gue tanya. Dia duduk, gue tanya, lu kenapa, Yon? Dia masih diem, mukanya masih shock, dia masih ngerasa takut, keringetan, bahkan gue cek juga badannya agak sedikit demam. Jadi cuman selang beberapa menit itu dia langsung begitu kondisinya. Padahal sebelumnya dia sehat-sehat aja, masih nyanyi, masih ngobrol sama kita semua. Habis naik ke atas dia shock, mukanya pucat, takutan, keringetan, dan demam. Kita tanya dong, kita juga kan penasaran. Waktu itu Om Omai nanya, kamu kenapa, Yon? Om Omai. Akhirnya dia setelah kita kasih air minum, dia tiduran di kelas. Waktu itu kita temenin. Setelah dikasih air minum, dia mulai bisa cerita waktu itu. Pas ditanya sama Om Omai, kamu kenapa, Yon? Kok turun-turun begini? Dia cerita pada saat dia naik, dia jalan di lorong, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok hitam tinggi. Itu cuman kelihatan kaki sama sebagian badannya. Tinggi, hitam, besar, persis di depan mata dia. Karena posisi lampu waktu itu gelap, jadi dari jauh dia nggak sadar. Tapi pas sudah dekat, dia sadar. Di depan dia langsung ada sosok hitam besar, tinggi. Itu ada kelihatan kaki bagiannya, cuman dia nggak ngelihat
badan sama mukanya, karena dia bilang itu tembus ke lantai atas, ke atap. Jadi sosok tinggi besar hitam itu cuman kelihatan kakinya aja. Wah, habis lihat begitu, tanpa pikir panjang, dia langsung lari ke bawah, balik ke teman-teman yang lain di bawah. Ya akhirnya langsung gak enak badan, demam, keringetan. Ya akhirnya besoknya pas acara marching band dia nggak ikut. Untungnya posisi dia itu posisi yang drumnya itu banyak yang pegang, jadi kalau satu hilang nggak masalah, masih ada yang backup. Besoknya dia nggak ikut acara dan dia pulang. Nah, setelah si Haryono cerita itu, ya udah kita semua nggak ada yang berani untuk naik ke atas, termasuk Om Omai. Udah Om Omai mutusin udah semuanya tidur, besok kita bangun pagi-pagi. Udah semuanya tidur. Akhirnya semuanya tidur. Haryono pun kita nggak pulangin waktu itu kan udah malam, jadi tidur bareng di situ. Singkat cerita, sudah pagi dan kita sudah selesai acaranya. Ya udah, selesai itu besoknya Haryono tuh nggak masuk sekitar 1-2 hari. Akhirnya hari ketiga baru dia masuk sekolah. Nah itu aja teman-teman, sosok hitam yang dilihat oleh Haryono. Gue nggak ngeliat langsung, tapi ini Haryono sendiri yang ceritain sampai dia sakit, sampai dia nggak masuk sekolah 1-2 hari. Dan ini ngingetin gue semua, gue dan juga teman-teman gue, buat kita bisa jaga sikap dimanapun. Walaupun itu di sekolah kita sendiri, di rumah kita sendiri, apalagi kalau di tempat yang kita sama sekali nggak tahu. Jangan pernah sekali-kali takabur ataupun sombong, apalagi sampai menantang mereka. Sampai di sini aja cerita gua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Buat kalian yang punya pengalaman horor pribadi, pengalaman menyeramkan, apapun itu, bisa di-share melalui email gua di azanya pakai Z, ajanya pakai J biasa, aja@gmail.com. Kalian bisa kirim dalam bentuk teks ataupun audio rekaman suara kalian sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan Antara Ada dan Tiada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.